Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranggi Gading Sinta Dewi, NIM 1202600988, Prodi Farmasi dari kelas TPB 38. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS PKS 2, yang mana ditugaskan untuk membuat dua program menggunakan bahasa pemrograman C++ dan juga membuat flowchart. Di sini saya membuat flowchartnya menggunakan Flowgorithm. Jadi, untuk dua program yang akan dibuat, untuk materi program pertama, saya menggunakan materi fisika, yaitu tentang mencari kuat arus listrik. Dan juga materi yang kedua, yaitu materi kimia, tentang mencari nilai mol. Nah, kenapa di bagian materi fisika saya memilih dalam menghitung kuat arus listrik? Karena materi tersebut sudah saya pelajari di perkuliahan, dan juga rumus untuk mencari kuat arus listrik tidak susah, jadi meminimalisir untuk terjadinya error pada program. Dan juga untuk di bagian kimia, kenapa saya memilih dalam mencari mol? Karena materi itu sudah saya pelajari juga di perkuliahan, dan juga rumus untuk mencari mol tidak susah sehingga dapat meminimalisir terjadinya error pada program. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi fisika, yaitu tentang mencari kuat arus listrik. Nah, jadi dalam Flowgorithm yang pertama kita lakukan adalah mendeklarasikan dulu array-nya, yaitu ada kuat arus, Q, T, V, dan R. Size dari array-nya masing-masing adalah 100. Kemudian dideklarasikan integer N, I pilihan. Kemudian deklarasikan string ulangi. Output yang pertama ada menghitung kuat arus listrik, kemudian masukkan berapa banyak percobaan. Nah, jadi di program dalam mencari kuat arus listrik ini, saya menggunakan dua pilihan perhitungan. Yang pertama dengan menggunakan muatan listrik, dan yang kedua menggunakan beda potensial. Nanti saat ada output pilihan program perhitungan percobaan, ada output 1 menggunakan muatan listrik, output 2 menggunakan beda potensial. Nah, nanti kita bisa masukkan pilihannya. Apabila kita ingin menggunakan pilihan 1, maka kita ketik 1. Apabila kita ingin menggunakan pilihan 2 menggunakan beda potensial, maka kita bisa pilih 2. Nah, setelah itu ada, oh ya, di sini saya menggunakan perulangan do while. Kemudian ada percabangan if else. Nah, untuk pilihan yang pertama di bagian true, apabila kita ingin menggunakan muatan listrik, yaitu pilihan pertama. Nah, di sini ada perulangan for, yang mana I-nya itu dimulai dari 1 hingga kurang dari sama dengan N. Nah, nanti akan muncul output perhitungan keberapa, output masukkan muatan listrik. Nah, kita bisa menginputkannya, yaitu Q, nanti misal berapa. Lalu masukkan waktu. Nah, nanti untuk rumus kuat arusnya, yaitu kuat arus array I sama dengan Q array I per T array I. Nah, nanti setelah itu, maka muncul output. Maka I sama dengan Q per T. Perhitungan keberapa? Nah, maka nanti akan mulai muncul nilai kuat arusnya. Setelah itu, kalau kita ingin menggunakan pilihan yang kedua, yaitu menggunakan beda potensial, nah kita bisa ke bagian false. Nah, di sini ada pilihan 2. Untuk perulangannya masih sama, yaitu for, I-nya dimulai dari 1 hingga kurang dari sama dengan N. Nah, nanti akan muncul perhitungan keberapa, kemudian masukkan beda potensial dan masukkan nilai hambatannya. Nanti nilai dari beda potensial sama nilai hambatan bisa kita inputkan. Nah, nanti ini di bagian assign, yaitu kuat arus array I sama dengan V array I per R array I. Nah, setelah itu nanti akan muncul output, maka I sama dengan V per R. Perhitungan keberapa dan nilai kuat arusnya nanti akan muncul juga. Nah, setelah itu, kalau kita ingin mengulangi program ini lagi, nah nanti akan muncul output apakah Anda ingin mengulangi lagi. Nah, jika kita ingin mengulangi lagi, maka kita bisa klik ya. Nanti programnya akan mengulang ke awal lagi. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, yaitu materi kimia tentang perhitungan dalam mencari mol. Nah, sama seperti yang fisika tadi, pertama kita deklarasikan dulu
arraynya. Ada mol, M massa, MR molaritas, dan juga volume. Nah, size arraynya juga masing-masing 100. Kemudian deklarasikan integer NI pilihan, deklarasikan juga string ulangi. Di sini saya juga masih menggunakan perulangan while. Nah, nanti akan muncul output menghitung mol. Kita bisa masukkan berapa banyak percobaan yang mau kita lakukan dalam perhitungan ini. Nah, nanti juga ada pilihan program perhitungan percobaan. Di sini saya juga menggunakan dua pilihan dalam menghitung nilai mol. Yang pertama menggunakan massa dan yang kedua menggunakan molaritas. Nah, nanti kita bisa masukkan input pilihan keberapa yang mau kita coba. Nah, setelah kita masukkan input pilihannya, saat kita, di bawah ini ada percabangan if else lagi. Kalau kita ingin menggunakan Kalau kita ingin mencari mol dengan menggunakan massa, kita bisa menggunakan pilihan yang pertama di bagian true, yaitu di sini ada perulangan for juga, masih sama, yaitu I-nya dari 1 hingga kurang dari sama dengan N. Nanti akan muncul output perhitungan keberapa, dan output untuk memasukkan nilai massa dan MR. Nah, nanti kita bisa inputkan nilai dari masing-masing massa dan juga MR-nya. Nah, di bagian assign ada rumusnya, yaitu mol array I sama dengan M array I per MR array I. Setelah itu, kalau sudah, nanti akan muncul output, maka mol sama dengan M per MR. Perhitungan keberapa dan juga nilai molnya yang sudah kita inputkan tadi akan muncul. Nah, kalau kita ingin menggunakan uh, molaritas dalam mencari nilai mol, kita bisa ke bagian pilihan yang kedua. Di sini masih sama perulangannya menggunakan for, yaitu I-nya dari 1 hingga kurang dari sama dengan N. Akan muncul output perhitungan keberapa dan output serta input untuk memasukkan nilai molaritas dan juga volume. Nah, di bagian assign ini rumusnya yaitu mol array I sama dengan molaritas array I dikali volume array I. Setelah itu, nanti akan muncul output, maka mol sama dengan molaritas dikali volume. Perhitungan keberapa dan juga nilai mol yang sudah kita inputkan tadi akan muncul juga. Nah, kalau kita ingin mengulangi lagi, kita tinggal ketik iya, maka nanti programnya akan mengulang ke awal lagi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman menggunakan bahasa C++ yang pertama, yaitu materi fisika tentang mencari kuat arus listrik. Seperti biasa, untuk di baris pertama dan kedua ada hashtag include IOStream dan juga using namespace std. Kemudian, ini di baris kelima ada arraynya, yaitu float, ada Q, T, V, R, dan I. Size dari arraynya masing-masing 100. Kemudian di baris ke-6 ada integer NI pilihan. Nah, di sini kenapa untuk NI dan pilihan menggunakan integer? Karena NI dan pilihan yang akan kita inputkan adalah berupa angka. Kemudian ada string ulangi. Nah, di sini saya menggunakan perulangan while. Nanti ada cout yang pertama menghitung kuat arus listrik. Nah, masukkan berapa banyak percobaan yang akan kita lakukan, kemudian ada dua pilihan dalam menghitung percobaan. Yang pertama, itu ada menggunakan muatan listrik dan menggunakan beda potensial. Nah, nanti kita bisa masukkan pilihannya, kita mau milih menggunakan muatan listrik atau menggunakan beda potensial. Nah, di sini di baris ke-18 ada perulangan if else, yaitu untuk pilihan yang pertama, masuknya percabangan if else. Nah, untuk pilihan yang pertama ada perulangan for. I-nya masih sama, yaitu dimulai dari 1 hingga kurang dari sama dengan N, kemudian I-nya akan terus bertambah. Nah, nanti akan ada cout perhitungan keberapa, dan juga cout untuk memasukkan nilai Q dan juga T. Nah, nanti kita bisa inputkan masing-masing dari nilai tersebut. Nah, ini I array I sama dengan Q array I per T array I. Nah, nanti akan muncul output, maka I sama dengan Q per T, dan muncul output juga perhitungan keberapa, serta output kuat arus, nilai kuat arus yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian untuk pilihan yang kedua, masih sama perulangannya, yaitu menggunakan for.
I-nya dari 1 hingga kurang dari sama dengan N dan akan terus meningkat. Untuk si out-nya sama, perhitungan keberapa, kemudian nanti kita bisa inputkan juga, masukkan nilai beda potensial dan juga nilai hambatannya. Nah, nanti I-nya itu I RII sama dengan V RII per R RII. Nah, nanti akan muncul si out, maka I sama dengan V per R, si out perhitungan keberapa, dan kuat arus nilai kuat arusnya berapa. Nah, kalau kita ingin mengulangi programnya lagi, kita bisa ketik ya. Nah, nanti programnya akan mengulang ke awal lagi. Bisa kita coba di run. Nah, ini. Menghitung kuat arus listrik, masukkan berapa banyak percobaan, misalnya 1. Kemudian ada 2 pilihan nih dalam menghitung kuat arus listrik. Misal kita menggunakan pilihan yang pertama, yaitu menggunakan muatan listrik. Nah, untuk perhitungan pertama, masukkan nilai muatan listriknya, misalnya waktunya misalnya 30. Nah, maka I sama dengan Q per T untuk perhitungan pertama dan nilai kuat arusnya yaitu 0,2. Nah, kalau kita ingin mengulangi lagi, kita bisa ketik ya. Nah, maka akan mengulang lagi ke awal. Misal kita masukkan berapa banyak percobaan, misal 2. Nah, saat kita memilih nih, misalnya kita memilih menggunakan beda potensial, berarti 2. Nah, nanti 2 kali perhitungan adalah menggunakan pilihan yang kedua, itu menggunakan beda potensial. Nah, ini kan untuk perhitungan ke 1, misal nilai V-nya 5. Kemudian nilai hambatannya 6. Nah, nanti akan muncul dulu perhitungan kedua. Baru deh muncul, maka I sama dengan V per R, perhitungan pertama nilai kuat arusnya sekian, dan perhitungan kedua nilai arusnya sekian. Kemudian untuk program yang kedua yaitu materi kimia tentang mencari nilai mol. Masih sama, di sini saya di baris kelima yaitu arraynya menggunakan float. Arraynya ada mol, M, MR, M molaritas, dan juga ada volume. Nah, size dari arraynya masing-masing 100. Kemudian di baris ke-6 juga masih sama, menggunakan integer n i pilihan, dan di baris 7 ada string ulangi. Di sini juga saya masih menggunakan perulangan dual. Nanti ada si out menghitung mol. Kemudian masukkan berapa banyak percobaan, kita bisa inputkan berapa banyak percobaan yang mau kita lakukan. Nah, di sini juga saya masih menggunakan 2 pilihan dalam mencari mol, yaitu yang pertama menggunakan massa dan menggunakan molaritas. Nah, kita bisa masukkan pilihan, kita mau pilihan 1 ataupun 2. Nah, di sini ada percabangan if else. Untuk pilihan 1, perulangannya masih sama, yaitu menggunakan for, I-nya dimulai dari 1 dan hingga kurang dari sama dengan N. Akan ada si out perhitungan keberapa, kemudian si out masukkan massa, masukkan molekul relatif. Nanti nilai dari massa dan molekul relatif ya bisa kita inputkan. Nah, ini rumusnya yaitu mol RII sama dengan M RII per MR RII. Lalu akan muncul si out, maka mol sama dengan M per MR untuk perhitungan keberapa dan nilai molnya nanti akan muncul juga. Nah, untuk pilihan yang kedua, yaitu menggunakan molaritas, nanti akan ada si out sama perhitungan keberapa, dan juga untuk masukin nilai molaritas dan juga volumenya. Ini rumusnya, mol RII sama dengan molaritas RII dikali volume RII. Nanti akan muncul mol sama dengan M dikali V perhitungan keberapa dan nilai molnya berapa. Nah, kalau kita mau ngulangin ke awal, kita bisa ketik ya. Nanti maka programnya akan ke awal lagi. Bisa kita run. Nih,
Menghitung mol, masukkan berapa banyak percobaan, misalnya 1. Nah, pilihannya kita mau menggunakan apa? Misalnya menggunakan pilihan 2 itu molaritas. Nah, untuk perhitungan ke-1, masukkan nilai molaritasnya 5. Kemudian masukkan volumenya 100. Nah, maka mol sama dengan M dikali V. Untuk perhitungan ke-1, nilai molnya 500. Nah, kalau kita ingin mengulang lagi, kita bisa ketik ya. Nah, nanti akan ulang lagi ke awal. Baiklah, sampai di sini penjelasan mengenai tugas PKS 2 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.